Chapter 81, Liu Feng. Lan Xuanyu mengangguk. Jauh lebih baik. Itu hebat. Saya benar-benar harus berterima kasih untuk hari itu. Ye Lingtong jarang mempertahankan sikap yang baik terhadap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Binatang roh itu agak unik dan saya baik-baik saja. Baiklah, aku lapar, aku akan makan dulu. Sambil mengatakan itu, dia berjalan melewati Ye Lingtong dan mengikuti Qian Lei untuk mengambil makanannya. Ye Lingtong secara alami merasakan ketidakpuasan darinya dan tidak bisa menahan cemberut. Pada akhirnya, dia menahannya. Setelah berpikir tentang bagaimana Lan Xuanyu telah membawa kera penyihir bermata 3 pergi tanpa berpikir 2 kali, itu menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Keinginannya untuk bersaing dengannya juga telah meredup. Kamu kenal Ye Lingtong? Qian Lei berbisik kepada Lan Xuanyu. Kami dulu bersekolah di sekolah yang sama, tapi kami berasal dari kelas yang berbeda, jawab Lan Xuanyu. Qian Lei menyeringai. Biarkan aku memberitahumu ini, dia sangat kuat. Dia berkelahi di hari kedua sekolah dan menang. Dari gadis-gadis di kelas kami, kurasa dia berada di peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan. Petik 2. Lan Xuanyu sama sekali tidak tertarik dengan situasi Ye Lingtong, tetapi dia tahu betapa kuatnya dia. Makanan di kafetaria berlimpah dan Lan Xuanyu segera menyadari bahwa tidak semua hidangan dibuat dengan bahan langka. Dia hanya melihat beberapa dengan bahan langka di dalamnya dan itu jauh lebih sedikit daripada yang dia miliki di rumah. Melihat jumlah rata-rata hidangan, para siswa masih ragu apa yang langka dan berharga di antara yang lainnya. Secara alami, Lan Xuanyu tidak bersikap sopan. Demi makan lebih sedikit, dia secara khusus memilih hidangan yang memiliki bahan langka di dalamnya. Tetapi dengan sangat cepat, piringnya menumpuk. Saat ini, Ye Lingtong telah kembali ke mejanya yang dibagi dengan 2 anak laki-laki lainnya. Salah satunya bertubuh besar dengan rambut emas pendeknya. Meskipun usianya masih muda, matanya memancarkan kecemerlangan. Yang lainnya sangat kontras dengannya. Seluruh tubuhnya tampak agak bengkok, tetapi lengannya sangat panjang dan hanya dengan berdiri, mereka hampir mencapai tanah. Lingtong, kamu kenal orang baru itu? Anak laki-laki yang lebih tinggi bertanya. Dia tidak menekan suaranya, membiarkan meja-meja lain di dekatnya mendengarnya. Kami dulu teman sekolah. Dia mengalami kecelakaan selama tes tetapi dia jauh lebih baik sekarang dan dia akan bergabung dengan kami, jawab Ye Lingtong. Oh, bagaimana dia dalam hal kekuatan? Bocah jangkung itu terus menyelidiki. Ye Lingtong berhenti sejenak. Aku tidak pernah menang melawannya. Oh. Mata anak laki-laki itu menjadi cerah beberapa tingkat saat dia menatap punggung Lan Xuanyu yang sedang menumpuk makanan di piringnya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Setelah selesai, Lan Xuanyu mengikuti Qian Lei ke meja di sudut. Meja ini tampaknya merupakan lokasi paling terpencil dari seluruh kafetaria dan hanya ada satu orang yang kepalanya terkubur di dalam makanannya. Frenzy, teman sekamar kita ada di sini, perkenalkan dirimu. Qian Lei duduk di samping bocah itu dan menyenggolnya dengan bahunya. Anak laki-laki bernama Frenzy mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu kemudian memperhatikan bahwa anak laki-laki itu tampaknya memiliki perawakan yang mirip dengannya, dengan sepasang mata panjang dan sipit di wajah yang agak panjang. Dia bukan yang paling tampan, tapi Lan Xuanyu bisa merasakan ujung tajam yang datang darinya, tidak seperti senyum tulus Qian Lei. Halo, saya Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengambil inisiatif dan mengangkat tangannya. Saya Liu Feng, Anda berada di peringkat kekuatan roh apa? Liu Feng langsung ke intinya. Peringkat 14, jawab Lan Xuanyu. 14. Sudut mulut Liu Feng berubah menjadi seringai. Dia menoleh ke Qian Lei dan berkata, sepertinya dia berada di sekitar standarmu. Hehe, Qian Lei mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Hanya 14. Apa yang salah dengan menjadi 14? Apakah rendah? Lan Xuanyu mengerutkan kening. Liu Feng kemudian menjawab, tidak hanya rendah, saya menebak yang terendah. Qian Lei berada di peringkat 15, meskipun dia tidak banyak berguna. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya, peringkat spirit power tidak mewakili segalanya. Dan, apa hubungannya dengan kelas? Biar saya jelaskan ini, kami adalah kelas 30 orang. Menurut rencana awal guru, 3 orang akan tinggal di satu ruangan dan mereka juga akan bekerja sebagai satu tim. Baik itu berkultivasi, berkelahi, atau bahkan memilih profesi pembantu,
kami akan melakukannya sebagai tim untuk saling melengkapi. Karena selain bisa bertarung, penting juga bagi seorang Spirit Master untuk cocok dengan orang lain. Ada peringkat di dalam kelas, semakin dekat ke depan, semakin baik perawatannya dan semakin tinggi peluang untuk tinggal. Siapa sangka akan muncul masalah saat pendaftaran, yaitu ada 20 anak laki-laki dan 10 perempuan di kelas tersebut. Anak perempuan tidak bisa tinggal di asrama yang sama dengan anak laki-laki. Sebelum Anda datang, ada 29 dari kami. Ke-19 laki-laki dibagi menjadi 5 tim di mana 2 tim terakhir hanya memiliki 2 anggota, sedangkan perempuan memiliki 1 tambahan. Liu Feng dan saya menjadi salah satu dari 2 tim. Guru membuat kami bersaing dan siapapun yang menang akan memiliki gadis itu sebagai anggota. Jelas, kami kalah, dan sangat buruk. Jadi Ye Lingtong, gadis yang kamu kenal, bergabung dengan tim lain. Dan karena tim kami hanya kami berdua, kami tetap berada di peringkat terendah dalam 2 bulan terakhir, jawab Qianlei. Ketika mereka mengatakan kamu akan datang hari ini, kami masih menyimpan harapan di hati kami. Siapa yang mengira kamu hanya peringkat 14? Saya peringkat 15, Frenzy 16. Bagaimanapun, kami pasti yang terakhir di kelas. Kami berada di elit junior kelas di mana persaingan akan terjadi di mana-mana. Lan Xuanyu kemudian mengerti mengapa Qianlei begitu antusias saat bertemu dengannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Liu Feng meliriknya tetapi tidak berbicara lebih jauh dan terus makan. Setelah beberapa menit, pandangan Liu Feng dan Qianlei tentang Lan Xuanyu mulai berubah, karena dia benar-benar bisa makan. Setelah melihat jumlah makanan yang menumpuk di piring pertama Lan Xuanyu, Qianlei mengingatkannya bahwa sekolah tidak mengizinkan pemborosan dan semua makanan yang diambilnya harus dikonsumsi. Tetapi ketika Lan Xuanyu pergi untuk mengambil piring makanan ketiganya, Qianlei sudah tercengang dan tidak memiliki kata-kata lagi untuk diucapkan selain, orang ini makan terlalu banyak untuk ukuran tubuhnya. Nyatanya, nafsu makan Lan Xuanyu semakin bertambah. Menambahkan bahwa piring sekolah mengandung bahan yang relatif lebih sedikit daripada yang dia miliki di rumah, dia tidak akan kenyang bahkan jika dia menyapu semuanya. Karena energi dan nutrisi yang disediakan oleh makanan biasa sangat kurang, dia tanpa sadar telah makan banyak. Orang baru ini benar-benar bisa makan. Siswa lain di meja lain menyaksikan situasi itu. Lan Xuanyu telah berulang kali kembali untuk mengambil lebih banyak makanan dan dia selalu kembali dengan sepiring penuh. Hei, itu sudah cukup. Anggaran dari sekolah adalah untuk semua orang, kamu memakan bagian orang lain sendirian. Seorang anak laki-laki berdiri dan memblokir Lan Xuanyu, yang sudah menyiapkan piring keempatnya. Qianlei hendak berdiri tetapi dihentikan oleh Liu Feng, yang menggelengkan kepalanya padanya. Lan Xuanyu agak bingung dengan blok yang tiba-tiba itu. Apa yang salah dengan makan? Sekolah mengatakan bahwa kita harus makan sampai kenyang. Dan karena semua yang ada di sini sudah disiapkan, bukankah akan sia-sia untuk sisa makanan? Kalau aku bilang kamu tidak bisa makan, kamu tidak bisa makan, anak laki-laki itu mendengus. Jin Xiang, berhentilah menggertaknya. Xuanyu adalah teman sekolahku. Ye Lingtong tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Anak laki-laki bernama Jin Xiang memandangi anak laki-laki jangkung di sebelahnya. Lu Qiansun, apakah ini idemu? Bocah jangkung itu menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak mengenalnya. Dengan itu, dia berdiri dan menuju keluar. Ye Lingtong terkejut sementara anak laki-laki bernama Jin Xiang tertawa terbahak-bahak. Pindah, tegur Lan Xuanyu. Chapter 82, Flaming Bird. Hei nak, apakah kamu berbicara denganku? Bibir Jin Xiang melengkung ke atas. Aku benci orang mengganggu makanku, jawab Lan Xuanyu dengan serius. Terus, tidak hanya Jin Xiang tidak memberi jalan, dia bahkan mengambil langkah maju dengan sengaja seolah-olah dia akan menempelkan dirinya ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berbalik ke samping dan ingin mengitari Jin Xiang tetapi dia bergerak dan menghalanginya sekali lagi. Lan Xuanyu mendongak dan meliriknya. Kali ini, dia tidak berbicara dan memindahkan nampan ke tangan kirinya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan meraih Jin Xiang. Jin Xiang mencibir. Dia berbalik sedikit dan menghindari tangan kanan Lan Xuanyu saat dia menurunkan bahunya dan memukul dadanya. Untuk bisa masuk ke elit junior kelas, tidak diragukan lagi seseorang harus menjadi bagian dari elit generasi muda dan dengan itu, masing-masing dari mereka kaya. Jin Xiang cepat dan menyerbu ke arah nampan di tangan Lan Xuanyu. Jika dia menabraknya dari sudut ini,
sisa makanan di nampan akan tumpah ke seluruh Lan Xuanyu dan bahkan akan menjatuhkannya. Lan Xuanyu jelas tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Selain itu, kecepatan reaksinya dilatih oleh Nana. Dia berbalik ke samping juga, dia menurunkan bahunya dan memblokirnya. Bang! Kedua bahu mereka berbenturan satu sama lain dan itu adalah bahu kanan mereka. Jin Xiang merasa seolah-olah dia menabrak sepotong logam dan sebagai Spirit Master tipe ofensif, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia berpikir bahwa Lan Xuanyu jelas lebih lemah darinya dan tentu saja tidak ada masalah dengan dia menjatuhkannya. Namun, hasilnya benar-benar sebaliknya. Saat mereka saling berbenturan, Jin Xiang mundur beberapa langkah dan sama sekali tidak dapat berhenti sampai dia langsung jatuh ke panci di belakangnya di mana seluruh tubuhnya basah kuyup dalam sup sayuran. Panci itu juga jatuh ke tanah. Di sisi lain, Lan Xuanyu masih berdiri terpaku di tanah. Hei nak, dua teman Jin Xiang segera berdiri. Kamu pikir kami, asrama 333, bukan siapa-siapa, ya? Qian Lei melompat ke depan dan menyerang dengan agresif ke sisi Lan Xuanyu. Liu Feng juga berdiri diam dan berjalan mendekat. Lu Qianxun, yang hendak meninggalkan kantin, berhenti di jalurnya dan melihat dengan heran pada situasi di sana, lalu dia melirik Lan Xuanyu sebelum pergi. Apa yang sedang terjadi di sini? Tepat pada saat itu, seorang guru masuk dan melihat pot di lantai. Wajahnya langsung tenggelam. Dalam mengambil sesuap nasi, harus diingat bahwa pembuatannya tidak mudah. Apakah ini yang sekolah ajarkan padamu? Pergilah ke lapangan olahraga jika ingin berkelahi. Kalian membuang-buang makanan dengan berkelahi di kantin. Kalian tidak perlu makan lagi, kalau begitu. Kepada mereka yang sedang bertarung, keluarlah sekarang. Lan Xuanyu meletakkan nampan di tangannya ke bawah dan berbalik saat dia melangkah keluar dengan jujur. Mulut Jin Xiang sedikit berkedut. Dia memelototi Lan Xuanyu dengan ganas tetapi dia terperangah di dalam. Bagaimana orang ini begitu kuat? Keluar, semuanya, berhenti makan. Kalian adalah tim jadi kalian semua akan dihukum bersama. Guru itu berkata dengan dingin. Yang lain memberi mereka tatapan aneh, bahkan Lu Qianxun yang baru saja keluar pun dihentikan. Lan Xuanyu tidak menyangka bahwa dia akan dihukum untuk pertama kalinya dia melangkah ke lapangan olahraga. 30 orang berbaris dalam 3 baris. Mereka berdiri di sana dalam pengaturan yang sama dengan asrama yang ditugaskan kepada mereka dengan 3 orang berturut-turut. Liu Feng di depan, Qian Lei di tengah dan Lan Xuanyu di belakang karena dia yang tertinggi di antara mereka bertiga. Qian Lei meletakkan tangannya di belakangnya dan mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu, dia jelas memuji dia untuk pertarungan dengan Jin Xiang tadi. Syukurlah, Lan Xuanyu sudah makan sedikit sebelum itu dan pada dasarnya menghabiskan semua bahan berharga jadi dia bersukacita di dalam hatinya. Dia tidak kenyang tetapi dia sekitar 60 hingga 70% terisi. Guru berdiri di depan dan berkata dengan jelas, jika kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghargai makanan, maka kalian tidak berhak memakannya. Kami akan mengakhiri makan siang hari ini lebih awal dan makan malam juga. Kalian semua akan tetap berdiri di sini sampai dimulainya kelas sore. Setelah berbicara, dia pergi. Tidak ada hukuman fisik tetapi makan siang mereka dipotong setengahnya. Mereka yang perutnya sudah terisi masih baik-baik saja tetapi ada beberapa yang baru mulai makan belum lama ini. Begitu guru pergi, mata semua orang tertuju pada Jin Xiang dan Lan Xuanyu. Mereka telah melibatkan semua orang. Mengapa kamu menatapku? Dia yang memulainya. Tubuh Jin Xiang direndam dalam sup sayur dan berbau seperti makanan. Wajahnya suram. Lan Xuanyu tidak mengatakan sepatah kata pun, itu cukup baik untuk berbagi suka dan duka bersama. Toh semua orang tidak bisa makan. Guru baru saja mengatakan bahwa kalian bisa bertarung di lapangan olahraga. Entah kalian berdua bertarung atau kami akan mengalahkan kalian bersama-sama, kata Lu Qianxun dengan acuh tak acuh. Mata Jin Xiang berbinar, benar-benar, semuanya, bentuk lingkaran dan blokir pusatnya. Lu Qianxun melambai. Sebagian besar siswa di kelas junior elit benar-benar mendengarkan instruksinya dan secara alami mengelilingi mereka. Hanya ada Jin Xiang dan Lan Xuanyu yang tersisa di lingkaran itu. Mereka jelas kesal karena harus melewatkan makan, tetapi mereka tidak terlalu keberatan. Sebaliknya, mereka lebih tertarik menonton Lan Xuanyu yang menerbangkan Jin Xiang, terutama para gadis. Dia tampan dan usia tidak menjadi masalah dalam hal daya tarik lawan jenis. Anak-anak ini mungkin berusia sekitar 8 hingga 10 tahun,
tetapi mereka pasti sangat menghargai kecantikan. Lan Xuanyu, benar, mata Jin Xiang tiba-tiba berkilau, warna keemasan samar muncul di bawah matanya dan ada juga lapisan warna keemasan yang muncul di permukaan kulitnya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan bulu-bulu emas terburai, seolah-olah lengannya berubah menjadi sepasang sayap. Roh tipe terbang, Lan Xuanyu bisa langsung menebak. Ini sangat langka, ketika dia berada di sekolah sebelumnya, tidak ada satupun roh tipe terbang sama sekali. Detik berikutnya, Jin Xiang bergerak dan lengannya bergetar sangat cepat, bahkan ada angin kencang yang bertiup. Dia berada tepat di depan Lan Xuanyu di detik berikutnya dan sayap kanannya menghantam tubuhnya secara langsung. Bulu emas di sayapnya bergetar dan bahkan terdengar suara logam yang nyaring. Rohnya disebut Flaming Golden Bird dan itu adalah roh tipe terbang yang sangat istimewa yang dikatakan sebagai salah satu nenek moyang dari binatang roh jenis burung. Gagak emas berkaki 3 yang hidup di bawah sinar matahari memiliki banyak keturunan dan burung emas flaming ini memiliki garis keturunan itu sendiri. Itu memiliki sifat logam dan api tetapi Jin Xiang masih menggunakan cincin roh pertamanya jadi jelas, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, dia tidak lemah dalam hal kecepatan dan kekuatan. Bulu-bulu emas itu sangat panas dan jika terkena, itu jelas akan menyebabkan ketidaknyamanan. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya, Blue Silver Grace bermotif perak keluar dari tangan kirinya dan menutupi lengannya. Dia tidak menghindar dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk meraih sayap itu. Pacaran kematian, Jin Xiang senang, menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan, spirit skill pertamanya, Flaming Golden Wing, tidak bisa dianggap enteng. Tidak hanya memiliki ketajaman logam, tetapi juga memiliki suhu yang tinggi. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah sekolah dan dia menahan diri sedikit. Dia juga tidak ingin benar-benar menyakiti Lan Xuanyu. Bang! Flaming Golden Wings tiba-tiba berhenti di tangan kiri Lan Xuanyu begitu saja. Lapisan kabut es juga dilepaskan dari tangan kirinya untuk mengimbangi panasnya. Lapisan kabut es membeku di tangan kiri Lan Xuanyu dan sebelum sayap Jin Xiang yang lain melambai di atasnya, tangan kirinya tersentak dengan keras dan setelah gemuruh, sayap kanan Jin Xiang meledak. Jin Xiang mengerang pelan dan meskipun bulu emas melindungi seluruh lengan kanannya, dia masih terluka akibat ledakan itu. Kemudian, Lan Xuanyu bergerak dan tubuhnya menyerbu ke depan. Penusuk es terbentuk di tangan kirinya dan diarahkan ke depan saat dia mengarahkan langsung ke mata Jin Xiang. Rasa dingin yang pahit itu pecah dalam sekejap dan Jin Xiang terkejut. Dia dengan cepat menyatukan kedua tangannya dan mencoba memblokirnya dengan Flaming Golden Wings miliknya. Tapi serangan yang dia bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, tanah menjadi sangat licin tiba-tiba. Semua perhatiannya tertuju ke atas sehingga ketika tanah menjadi licin, ia langsung kehilangan keseimbangan. Chapter 83, Gate of Summoning. Tapi saat ini, kualitas bawaan dari seorang siswa elit kelas junior terungkap dengan sendirinya. Merasakan ada sesuatu yang salah, Jin Xiang tiba-tiba melebarkan sayapnya dan dengan paksa menstabilkan dirinya di udara sejenak. Pada saat itulah dia menemukan keseimbangannya lagi sambil mengepakkan sayapnya ke arah yang berbeda untuk menghasilkan momentum yang membuatnya berputar. Semua bulu di sayapnya menusuk ke atas seperti ujung tajam penggiling daging, mencegah Lan Xuanyu menyerangnya. Bagus, tanggapan Jin Xiang menyebabkan siswa lain memanggil. Itu memang counter yang luar biasa. Lan Xuanyu berhenti di samping dan mengevaluasi teknik Jin Xiang, tidak ingin memasuki jangkauan bulu tajamnya. Dia tiba-tiba melakukan gerakan aneh, dia berjongkok dan menyentuh tanah dengan tangan kirinya. Teknik kontingensi Jin Xiang datang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sayangnya, sebagai pengguna cincin roh tunggal, dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menyeimbangkan dan melindungi dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia tetap harus jatuh ke tanah. Tanah di bawahnya benar-benar berubah menjadi es. Terlebih lagi, paku tiba-tiba menonjol keluar satu demi satu. Mereka tidak tajam, tetapi kemunculan mereka yang tiba-tiba mengintimidasi. Tanpa ruang untuk mendarat, Jin Xiang tidak memiliki teknik lain untuk melawan serangan Lan Xuanyu. Dia melakukan yang terbaik untuk menemukan posisi dan berjingkat sambil melebarkan sayapnya untuk menstabilkan pendaratannya di celah kecil di antara paku es. Tapi saat ini, Lan Xuanyu sudah berada di udara hendak menendang Jin Xiang. Lu Qianxun menyaksikan dengan takjub ke combo Lan Xuanyu yang terkoordinasi dengan lancar, seolah-olah dia sudah lama membuat persiapan untuk pertempuran. Saat itu,
Jin Xiang kesulitan menentukan pilihan. Dia terjebak di antara paku es dan Lan Xuanyu. Dia menemukan dengan cemas bahwa dia telah kehilangan keseimbangan dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan kedua belah pihak bermaksud untuk menyakitinya, keputusan terakhir Jin Xiang adalah mengepakkan sayapnya ke bawah untuk memblokir paku es sambil menekuk lututnya dengan harapan memblokir tendangan Lan Xuanyu. Bang! Itu adalah suara seluruh tubuh Jin Xiang menabrak tanah. Sepasang sayap emasnya hampir bubar dan kaki kanan Lan Xuanyu mengenai tepat di lututnya. Benturan itu menembus ke dadanya yang mengakibatkan dia jatuh ke tanah. Dia sangat berat. Itulah satu-satunya pikiran yang melintas di benaknya pada saat itu. Pecahan es pecah di sekitar saat Jin Xiang meringis kesakitan. Meminjam momentum, Lan Xuanyu melompat dan mendarat ke samping. Berada dalam keadaan koma tidak mengurangi kekuatannya, dia malah menjadi lebih kuat. Ye Lingtong dalam hati terkejut saat dia menyaksikan pertempuran itu. Dia tanpa sadar menempatkan dirinya pada posisi Jin Xiang dan tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam hal semangat Flaming-Bird Jin Xiang sama sekali tidak kalah dengan dia, tapi dia masih dikalahkan secara pasif oleh Lan Xuanyu. Qian Lei dan Liu Feng menyaksikan pertempuran dengan kemegahan di mata mereka. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, kekuatan roh tidak mewakili segalanya. Jin Xiang, kamu kalah. Lu Qianxun berjalan ke depan dan menarik Jin Xiang dari tanah. Lalu, dia menambahkan, kamu harus minta maaf. Jin Xiang berdiri sambil menggertakkan giginya dan meskipun dia enggan, dia pergi ke Lan Xuanyu dan menundukkan kepalanya. Aku minta maaf sebelumnya. Lan Xuanyu terkejut, dia tidak pernah mengira pihak lain akan meminta maaf. Lu Qianxun tertawa. Kita semua berada di kelas elit junior di mana kekuatan adalah segalanya. Jika Anda kuat, Anda benar. Jika Anda lemah, Anda salah. Selamat datang di kelas, saya Lu Qianxun, pengawas kelas. Sambil menjelaskan, dia mengulurkan tangannya ke arah Lan Xuanyu. Tanpa diragukan lagi, itu berarti siswa lain di kelas elit junior telah mengakuinya sebagai teman sekelas juga. Lan Xuanyu mengulurkan tangannya dan menerima goyangan itu. Tiba-tiba, semburan kekuatan besar keluar dari telapak tangan Lu Qianxun seolah-olah telah berubah menjadi penjepit logam. Lan Xuanyu mengerutkan kening tetapi tangan kanannya tetap tidak bergerak. Blue Silver Grace berpola emas muncul samar-samar di telapak tangan kanannya. Wajah Lu Qianxun secara bertahap menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak hanya tangan Lan Xuanyu yang kuat, tetapi ada juga fleksibilitas yang unik dan terlepas dari seberapa banyak kekuatan yang dia terapkan, semuanya tampak dilahap oleh tangannya. Lan Xuanyu telah menunjukkan kendalinya atas elemen es dalam pertempuran, tetapi kekuatan di telapak tangannya jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh pengguna tipe kontrol elemen. Kamu punya roh kembar, Lu Qianxun berseru. Lan Xuanyu terkejut. Lu Qianxun muncul hanya 1 tahun lebih tua darinya, tetapi dia dapat dengan cepat mengidentifikasi roh kembarannya, kemampuan penegasannya benar-benar kuat. Lu Qianxun telah melepaskan tangannya di tengah percakapan, meninggalkan Lan Xuanyu di bawah sorotan penasaran. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Setelah mengungkap keberadaan Blue Silver Grace bermotif emas dalam ujian komprehensif, tidak ada artinya menyembunyikannya. Mu Zongtian telah mengetahuinya dan secara khusus menanyakan hal itu kepada Lan Xiao. Roh kembar, hebat sekali. Qian Lei tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat, menekan ke bahu Lan Xuanyu. Hebat, itu luar biasa. Hahaha, asrama kita pasti tidak akan berada di bawah lagi. Hehe, dengan Anda menyeret kami ke bawah, kami tidak dapat mengatakan dengan pasti, balas Liu Feng tanpa menahan diri. Qian Lei menjulurkan lidahnya dan menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, semuanya tinggal sebentar lagi. Kelas kita akan segera dimulai. Jin Xiang, ambil baju ganti. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada guru itu, perintah Lu Qianxun. Oh terima kasih. Jin Xiang melirik Lan Xuanyu lagi, agak tidak setuju dengan kesimpulan dari apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar tentang roh kembar, keterkejutan merayap ke dalam hatinya. Meski mereka masih muda, mereka semua tahu apa itu roh kembar. Setelah merombak posisi mereka, Lan Xuanyu secara alami mendapati dirinya berdiri bersama 2 teman sekamarnya. Xuanyu, kamu benar-benar memiliki roh kembar apa itu? Qian Lei bertanya dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Roh kembaranku adalah variasi rumput perak biru, jawabnya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan membuka telapak tangannya ke arah langit,
memanggil rumput perak biru berpola emas dan rumput perak biru bermotif perak. Rumput perak biru berpola emas terutama berfokus pada kekuatan sedangkan rumput perak biru berpola perak memberi saya kendali atas elemen air. Begitu, tidak heran mengapa kamu bisa menjatuhkan Jin Xiang. Jin Xiang biasanya sangat tidak terkendali, untungnya kami memiliki Anda untuk memberinya pelajaran hari ini. Izinkan saya memperkenalkan semangat saya kepada Anda. Qian Lei terkekeh. Semangat saya agak unik, sebaiknya Anda bersiap-siap. Apa semangatmu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qian Lei tertawa. Siapa nama belakangku? Qian, Wang. Lan Xuanyu bertanya dengan skeptis. Benar, itu semangat saya. Jiwa saya adalah Wang. Sambil mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan koin di telapak tangannya. Jiwamu adalah Wang. Lan Xuanyu tertegun. Bahkan Lan Xiao belum pernah mendengar tentang roh seperti itu sebelumnya, apalagi dia. Qian Lei kemudian menjawab dengan agak getir, jiwaku agak aneh. Pernahkah Anda mendengar ungkapan ini sebelumnya? Dengan uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Nama lengkap roh saya seharusnya disebut Summoning Money. Bukannya saya bisa memanggil uang, tapi uang itu digunakan untuk memanggil keberadaan lain, misalnya makhluk roh. Makhluk roh yang dipanggil muncul dengan jiwa mereka dan kira-kira memiliki setengah kekuatan aslinya. Tapi masalahnya adalah semangat saya tidak begitu stabil. Saya sendiri tidak tahu apa yang bisa saya panggil. Hehe, jadi, dia hanya berarti dia tidak bisa diandalkan, balas Liu Feng dengan dingin. Itu tidak tetap atau ditentukan. Apa sebutan spirit skill pertamamu? Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Qian Lei menjawab dengan sedih, gerbang pemanggilan. Itu adalah sebuah pintu, tetapi untuk apa yang keluar darinya, saya tidak dapat memastikannya. Apapun bisa muncul, dan biasanya, makhluk roh yang biasa-biasa saja muncul. Chapter 84, Secondary Profession. Apakah pemanggilan menghabiskan kekuatan roh? Lan Xuanyu bertanya. Qian Lei kemudian menjawab, ya, tapi konsumsinya agak kecil. Saya biasanya tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, ini agak tidak bisa diandalkan. Jika konsumsinya besar, bukankah terlalu menyedihkan? Lan Xuanyu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qian Lei segera menyela. Apakah kamu ingin bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini? Hehe, jika saya mengatakan itu karena keberuntungan, apakah Anda akan mempercayai saya? Apakah itu mungkin? Lan Xuanyu tertegun. Tentu saja, saya sangat beruntung selama ujian dan memanggil makhluk roh yang sangat kuat, memberi saya tempat pertama dalam ujian. Setelah itu, saya terpilih. Tetapi setelah beberapa saat, para guru menyadari bahwa panggilan saya agak tidak stabil. Saat itu sudah terlambat, jadi kita hanya bisa menunggu dan melihat, mungkin dengan lebih banyak cincin roh di masa depan, saya akan lebih bisa diandalkan. Kamu menang. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri dan akhirnya tertawa. Jiwaku adalah tombak yang disebut tombak naga putih, roh tombak yang notabene dilengkapi dengan roh naga. Saya seorang spirit master tipe kelincahan, kata Liu Feng. Lan Xuanyu terkejut. Bukankah seharusnya roh terkait tombak termasuk dalam sistem serangan? Liu Feng sedikit mengernyit. Tapi roh naga di dalam tombakku terutama meningkatkan kecepatanku. Saya bisa menjadi sangat cepat sementara serangan saya menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, mereka menempatkan saya di bawah sistem kelincahan. Teknik frenzy luar biasa. Meskipun dia terlihat melakukan teknik yang rumit, dia gagal menghancurkan pertahanan musuh. Dia bertarung melawan Jin Xiang dan dia tidak mampu menembus bulunya sehingga dia kalah. Di sanalah Lan Xuanyu menyadari bahwa kedua teman sekamarnya benar-benar kurang dalam hal kekuatan. Yang satu tidak bisa diandalkan, sementara yang lain cepat tapi tidak cukup merusak. Setelah menganggur hingga tengah hari, kelas resmi dimulai pada sore hari. Semua guru yang luar biasa ditugaskan ke kelas elit junior, dan Lan Xuanyu segera menemukan bahwa kecepatan mengajar mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah ini, kalian semua harus mempertimbangkan mata kuliah pilihan kalian, terutama untuk profesi sekunder kalian yang akan sangat penting untuk masa depan kalian. Setiap orang diharuskan untuk memilih 2 profesi sekunder. Sebagai siswa kelas junior elit, kami terutama fokus pada pertempuran. Jadi saat ini, sekolah mengharuskan Anda semua untuk profesi yang berhubungan dengan kontrol mecha sebagai salah satu profesi sekunder Anda, membiarkan yang lain terbuka untuk preferensi Anda. Pilihan yang populer adalah yayasan pilot kapal perang,
atau salah satu dari 4 yang terkait dengan baju perang, yaitu desain, manufaktur, penempaan, dan pemeliharaan baju perang. Itu akan tergantung pada diri Anda sendiri jika Anda ingin mengambil kursus Messiah Armor Pertempuran Duo atau mengambil rute kontrol kapal perang dan kapal roh. Secara relatif, setelah ini, Anda semua memiliki waktu 1 minggu untuk mempertimbangkan dan juga menghubungi keluarga Anda. Karena Anda semua masih muda, sangat sulit untuk melihat profesi apa yang akan Anda kuasai. Tapi ingat ini, ikuti minat Anda dan investasikan secukupnya ke dalamnya. Begitu Anda memilih profesi sekunder, sangat sulit untuk mengubahnya, karena mengulang profesi sekunder akan memakan waktu terlalu lama dan tidak ada yang mampu membelinya. Untuk minggu ini, kelasku akan membahas analisis terperinci dari berbagai profesi sekunder, dan untuk hari ini, kita akan berbicara tentang yayasan pilot kapal perang. Laki-laki yang memimpin kelas berusia parubaya, sekitar 40 tahun, berbicara dengan kecepatan yang sangat cepat tetapi setiap kalimatnya pasti menarik perhatian para siswa. Lan Xuanyu sangat penasaran selama kelas berlangsung. Profesi sekunder, praktik berprofesi menengah di sekolah biasa-biasanya diberlakukan selama 2 tahun terakhir. Mereka hanya begitu tua tetapi apakah mereka benar-benar sudah bisa memilih profesi sekunder? Dia telah belajar dari orang tuanya bahwa tak satu pun dari mereka memiliki profesi sekunder ketika mereka masih muda. Seorang individu saja memiliki kekuatan yang terbatas, membuat banyak dari mayoritas tidak berusaha memegang 2 profesi pada saat yang bersamaan. Hanya siswa yang paling berprestasi dan terbaik yang memiliki pilihan untuk melakukannya. Tanpa diragukan lagi, setiap siswa elit kelas junior memiliki Spirit Master sebagai profesi utama mereka. Sementara profesi sekunder mereka semua membutuhkan menjadi Spirit Master sebagai inti, tidak ada lagi Spirit Master murni di federasi lagi, dan hanya penunjukan yang lebih tinggi yang diambil oleh Spirit Master. Misalnya, Master Armor Pertempuran. Warisan armor pertempuran telah berlanjut selama puluhan ribu tahun dan pada kenyataannya merupakan konstruksi Messiah yang berevolusi yang telah terjalin dengan apa yang dimaksud dengan Spirit Master. Spirit Masters harus membuat dan merancang baju perang mereka sendiri, sementara baju besi tingkat tinggi pada dasarnya dapat larut dan terintegrasi ke dalam tubuh pengguna, yang jauh lebih kuat daripada Messiah biasa. Dan jika seorang Battle Armor Master memegang peran sebagai operator Messiah juga, mereka dilulukan sebagai duo Messiah Masters, yang telah menjadi sinonim untuk individu terkuat di medan perang. Tentu saja, jalan untuk menjadi duo Messiah Master juga tidak mudah. Seseorang harus menjadi insinyur Messiah dan berafiliasi dengan profesi sekunder terkait Messiah, kemudian, memalsukan bagian dari Messiah itu sendiri, termasuk baju besi pertempuran. Itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Menambahkan bahwa Spirit Masters harus berkultivasi. Jika seseorang tidak berbakat secara alami, tampaknya hampir tidak mungkin untuk mengintegrasikan ketiga peran tersebut bersama-sama. Pikiran-pikiran ini muncul tanpa henti di dalam benak Lan Xuanyu sementara guru memulai pelajaran utama di kelas. Kalian semua harus berpikir bahwa yayasan pilot kapal perang adalah tentang pengetahuan yang berkaitan dengan kapal perang, tetapi saya harus memberitahu Anda ini, itu salah. Yayasan uji coba kapal perang bukan tentang uji coba kapal perang, tetapi tentang uji coba secara umum. Itu termasuk kendaraan pemandu roh, pesawat terbang, dan semua bentuk transportasi lainnya. Ada berbagai macam cara untuk menangani kendaraan yang berbeda mulai dari bentuk transportasi sederhana hingga pesawat terbang. Mengemudikan kapal perang dengan sendirinya merupakan masalah yang sangat rumit, jadi pertama-tama seseorang harus memahami perasaan mengemudikan. Jadi kelasnya adalah tentang berlatih mengemudikan semua jenis kendaraan. Hanya setelah memenuhi syarat di semua kendaraan dalam suatu pengujian, seseorang dapat mengambil langkah berikutnya, dan biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk melewati landasan uji coba. Menurut aturan federasi, seseorang membutuhkan setidaknya 12 tahun latihan untuk benar-benar menjadi anggota mengemudikan kapal perang. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan sulit, dan bahkan setelah berhasil, seseorang perlu mengembangkan keterampilannya di kapal perang kecil sebelum mendapatkan kemungkinan untuk naik pangkat secara progresif ke kapal perang besar. Biasanya dibutuhkan sekitar 20 hingga 30 tahun untuk melunakkan dan menyempurnakan seorang komandan kapal perang yang hebat. Bahkan hingga saat ini, kosmos penuh dengan misteri bagi umat manusia. Hanya dengan penyelidikan misi yang memadai, seseorang dapat menjadi pilot yang hebat. Dan jika seseorang ingin memilih yayasan pilot kapal perang, ada beberapa prasyarat. Pertama,
seseorang harus memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Mereka harus memiliki keuletan untuk berusaha keras dan bekerja menuju tujuan mereka. Selain itu, seseorang harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat untuk menangani fondasinya. Melalui penelitian Academy of Sciences, kekuatan-kekuatan spiritual seseorang berkorelasi dengan persepsi mereka. Jadi semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin tinggi kemungkinan untuk bisa menguasai kontrol kapal perang yang rumit. Persyaratan untuk mempelajari dasar-dasar mengemudikan kapal perang adalah memiliki setidaknya 50 poin kekuatan spiritual. Untuk menjadi pilot kapal perang sungguhan, seseorang harus memiliki setidaknya 200 poin. Itu adalah sesuatu yang perlu kalian semua pertimbangkan. Dari penampilan kelas elit junior kami, para guru tidak memiliki banyak harapan pada salah satu dari kalian yang memilih kelas dasar mengemudikan kapal perang sebagai profesi sekunder kalian karena itu akan menghabiskan fokus dan mentalitas kalian, yang tidak baik dalam hal meningkatkan kemampuan kalian, kemampuan bertarung individu. Itu bukan niat awal kami tentang apa yang telah kami persiapkan untuk kelas elit junior, tetapi sekolah tetap ingin menghormati pilihan Anda dan keputusan akhir tetap ada di tangan Anda. Setelah itu, guru melanjutkan ke berbagai poin penting lainnya mengenai landasan piloting kapal perang. Mayoritas siswa tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan karena mereka sudah lama memutuskan apa yang mereka inginkan. Tapi Lan Xuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian, tujuannya adalah menjadi pilot kapal perang. Dia juga menyukai suara menjadi duo Mecha Master, tetapi dia lebih suka suara yang bisa mengendalikan dan melintasi kapal perang besar, terutama setelah mengalami liburan antar bintang, keingintahuannya terhadap kosmos semakin besar. Kamu suka kursus ini? Qian Lei menyenggolnya. NN. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Chapter 85, Top in Spiritual Power, Qian Lei. Qian Lei tertawa nakal. Kupikir kamu akan memilih duo Mecha Master. Sebagian besar teman sekelas kami akan memilihnya. Sungguh luar biasa jika seseorang bisa menjadi master baju perang di masa depan, bukankah Anda akan mempertimbangkannya? Lan Xuanyu lalu berkata, aku juga suka baju perang, saya memiliki peralatan garasi Jinlong Yueyu dan perak naga Kaisar Douluo, tetapi saya menyukai mengemudikan kapal perang sejak saya masih kecil, saya tidak ingin menyerah. Saya berencana untuk memilih pilot kapal perang dan master baju perang, bagaimana menurut Anda tentang itu? Tidak terlalu bagus ya, ada kesamaan antara Mecha dan Battle Armors untuk duo Mecha Masters seperti penempaan dan semacamnya. Tapi pilot kapal perang dan baju perang adalah kutub terpisah, ini pasti membutuhkan lebih banyak waktu dan kerja keras. Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Guru baru saja menyebutkan bahwa akan sangat sulit untuk mengubah karir sekunder Anda setelah Anda memutuskan. Kekuatan roh Anda tidak dianggap terlalu tinggi dan jika Anda memilih dua karir sekunder yang sangat berbeda ini, itu mungkin menghabiskan banyak waktu Anda, itu tidak terlalu baik, kata Qian Lei. Terima kasih, aku akan memikirkannya. Bagaimana denganmu? Apa yang akan Anda pilih? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yayasan Piloting Kapal Perang, Qian Lei berkata dengan sangat alami. Bibir Lan Xuanyu berkedut, bukankah kamu baru saja membujukku untuk tidak pergi ke jalan itu? Qian Lei terkekeh. Aku berbeda. Semangat saya tidak dapat diandalkan tetapi saya adalah pembelajar yang cepat. Kekuatan spiritualku juga yang teratas di kelas. Kalau tidak, menurut Anda bagaimana saya masuk ke kelas ini? Apakah Anda pikir saya mengandalkan pemanggilan saya yang tidak dapat diandalkan? Lan Xuanyu tertegun. Jadi kamu juga ingin memilih Master Armor Tempur dan Piloting Kapal Perang? Seberapa tinggi kekuatan spiritualmu? Saya belum menguji baru-baru ini tetapi seharusnya sekitar 130 hingga 140. Hehehe, kata Qian Lei. Lan Xuanyu memperkirakan bahwa kekuatan rohnya seharusnya sekitar 100 tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan roh Qian Lei akan lebih tinggi darinya. Ini memang mengejutkan. Benar-benar tidak ada murid biasa di Elite Junior Class. Kekuatan rohku juga sekitar 100. Apakah cukup untuk mempelajari dua mata pelajaran ini? Lan Xuanyu berkata, apa, Anda juga 100? Sangat kuat. Apakah roh kembar begitu tangguh? Qian Lei berkata dengan heran dan karena dia kaget, suaranya sedikit keras dan menarik perhatian guru. Kalian berdua, berdiri. Guru mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua. Qian Lei kemudian menyadari bahwa dia sedikit keras dan dengan cepat menutup mulutnya saat dia berdiri. Lan Xuanyu juga tidak punya pilihan. Itu baru hari pertamanya dan ini adalah kedua kalinya guru memanggilnya.
Kedua orang itu berdiri dan menghadapi tatapan tajam guru. Apakah kalian punya pertanyaan? Kalian mendesak untuk mendiskusikannya di kelas. Kata guru itu dengan lugas. Qianlei dan Lan Xuanyu saling memandang dan hendak berbicara tetapi guru itu mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Jangan bicara, biarkan siswa baru yang menjawab. Kamu Lan Xuanyu kan? Ya, Lan Xuanyu mengangguk. Melihat matanya yang besar dan indah, ekspresi tegas guru itu berubah sedikit lebih lembut. Katakan padaku, apa yang kalian bicarakan? Lan Xuanyu menjawab, Guru, kami sedang mendiskusikan tentang pilihan karir sekunder kami apakah mungkin untuk memilih yayasan pilot kapal perang dan armor tempur minor. Qianlei berkata bahwa keduanya akan menghabiskan banyak energi dan tidak mudah untuk menguasainya dengan baik. Tapi saya sangat menyukai keduanya dan baik Qianlei dan saya ingin minor di dalamnya. Guru itu tercengang. Minor dalam mengemudikan kapal perang dan baju perang. Dia juga cukup penasaran, kalau begitu, dari mana kalian mendapatkan kepercayaan diri? Seperti yang dikatakan Qianlei, keduanya akan menghabiskan banyak energi dan memiliki tekad tidak akan cukup untuk menguasainya dengan baik. Itu membutuhkan bakat dan kemampuan, tidak ada satupun yang bisa dihilangkan. Qianlei tidak bisa membantu tetapi berbicara. Guru, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Akal dan kekuatan spiritual berkorelasi, kita berdua memiliki kekuatan spiritual yang tinggi jadi pergi untuk keduanya tidak apa-apa, kan? Kedua kekuatan spiritualmu sudah melebihi 50. Mata guru itu berbinar. Saat dia mengatakan itu, siswa lain di elit junior kelas melihat ke arah mereka. Orang harus tahu bahwa di usia mereka, bukanlah tugas yang mudah jika kekuatan spiritual mereka bisa melebihi 50. Sudah lebih dari 100, hehe, kata Qianlei sedikit sombong. Dia selalu menjadi yang terakhir di kelas karena semangatnya yang tidak dapat diandalkan sehingga kekuatan spiritualnya yang luar biasa adalah pencapaiannya yang paling membanggakan. Justru karena inilah dia masuk ke elit junior kelas. Lebih dari 100. Seperti yang diharapkan, semburat kejutan melintas di mata guru itu. Dia berspesialisasi dalam mengajarkan pengetahuan umum dan tidak terlalu mengetahui detail tentang kualitas dasar setiap siswa. Apa arti kekuatan spiritual lebih dari 100? Dia jelas tahu itu dengan sangat baik. Banyak spirit master dengan 4 cincin dan di bawahnya mungkin tidak dapat mencapai standar itu. Anak-anak ini baru berusia 7 hingga 8 tahun dan hanya memiliki sekitar 1 cincin roh, mereka benar-benar hasil panen terbaik. Duduk, meskipun kalian memiliki kekuatan spiritual yang kuat, saya masih berpikir kalian perlu melalui penilaian dan evaluasi yang lebih menyeluruh sebelum Anda dapat memutuskan apakah Anda dapat mengambil dua karir ini. Kalian berdua pasti tahu bahwa sekali kalian memutuskan untuk memilih keduanya, pembelajaran yang harus kalian jalani akan sangat berat. Saya baru saja berbicara tentang yayasan pilot kapal perang, dan pembuatan baju perang tidak kalah rumitnya. Juga, ia menggunakan banyak sumber daya. Manufaktur baju perang juga dibagi menjadi aspek lain dan itu bukan tugas yang mudah bagi seseorang untuk menjadi master baju perang. Lan Xuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia sudah terlambat bergabung di kelas 2 bulan dan sudah tertinggal, dia juga menyadari bahwa hal-hal yang diajarkan di elit junior kelas benar-benar berbeda. Masih banyak yang harus dipelajari dan dia akan ketinggalan jika dia terganggu bahkan untuk sementara waktu. Untungnya, kekuatan spiritualnya yang kuat membuatnya memiliki ingatan yang kuat, dan dia benar-benar merasakan pencapaian hanya dalam sehari. Sebelum kelas berakhir, saya ingin mengingatkan kalian semua bahwa bulan ini adalah bulan terakhir bagi kalian untuk membiasakan diri dengan kehidupan di sini. Mulai bulan depan dan seterusnya, elit junior kelas akan memasuki pembelajaran dengan intensitas tinggi. Anda harus bekerja jam 6 pagi setiap hari dan Anda juga harus bekerja jam 8 malam. Waktu tidur akan selalu jam 10 malam, dan akan ada hari istirahat setiap 2 minggu sehingga kalian semua harus menyesuaikan diri dengan baik dan mempersiapkan diri. Lan Xuanyu baru mengetahui pada sore hari bahwa Mu Zongtian adalah guru formulir mereka. Dia berada di manajemen puncak awalnya di Akademi Junior, namun karena kejadian itu, dia dipecat dan akhirnya ditugaskan menjadi guru honorer elit junior kelas. Dialah yang bertanggung jawab untuk merencanakan seluruh kurikulum mereka. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kelas dibubarkan, dan Lan Xuanyu harap tetap di belakang. Siswa lain pergi dan Mu Zongtian membawa Lan Xuanyu ke kantornya. Apa kabarmu? Apakah Anda menyesuaikan diri dengan baik?
Saya mendengar bahwa Anda berdebat dengan Jin Xiang. Dan kamu menang. Mu Zongtian tersenyum. Dia masih merasa sangat bersalah terhadap Lan Xuanyu karena kelalaiannya yang hampir merenggut nyawanya dan tidak diketahui apakah akan ada efek samping bahkan sampai sekarang. Lan Xuanyu kemudian berkata, "Gurumu, saya sudah terbiasa. Jin Xiang dan aku." Mu Zongtian tersenyum. "Jangan khawatir, elit junior kelas mendorong daya saing. Kalau tidak, kami tidak akan mengatur kalian semua dalam kelompok 3 orang. Tapi teman sekamarmu berada di peringkat paling belakang di kelas, itu tergantung pada apakah kamu dapat mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan. 3 bulan pertama di elit junior kelas kami adalah periode penyesuaian untuk kalian semua, lalu, kami akan mulai merawat semuanya. Selama proses ini, sangat mungkin beberapa siswa akan tersingkir karena tidak mampu menanganinya. Tujuan utama memulai elit junior kelas dan fakta bahwa sekolah telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya adalah untuk mengembangkan bakat yang luar biasa. Saya mendengar bahwa Anda ingin memilih yayasan piloting kapal perang. Saya tidak dapat memberi Anda banyak nasihat tentang hal ini, tetapi sekolah memiliki aturan bahwa jika seseorang ingin menjadi minor dalam mengemudikan kapal perang dan master baju besi pertempuran sebagai karir sekunder, dia harus melalui serangkaian tes. Sekolah harus memastikan bahwa kalian memiliki potensi ini dan ini juga merupakan tanggung jawab kami terhadap kalian semua. Ya, gurumu, saya mengerti. Mu Zongtian kemudian berkata, tes akan dimulai seminggu kemudian dan kamu hanya perlu menjaga dirimu dalam kondisi yang baik. Anda melewatkan beberapa pelajaran di depan, datang dan cari aku sepulang sekolah setiap hari. Saya akan memberi Anda kelas tambahan sehingga Anda tidak akan ketinggalan setidaknya dengan pengetahuan dasar Anda. Chapter 86, Soul World. Kembali ke asrama, kepala Lan Xuanyu dipenuhi dengan segala macam pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya. Dengan kekayaan pengetahuan seperti membuka pintu baru baginya. Seperti yang guru sebutkan, semakin tinggi kekuatan roh seseorang, semakin tinggi pula kekuatan pemahamannya. Jadi lebih mudah baginya untuk mencerna dan menyerap semua pengetahuan ini. Karena itu, meski ada banyak informasi, Lan Xuanyu masih bisa memahaminya. Apalagi karena Mu Zongtian merasa sangat bersalah, dia memberinya perlakuan istimewa dengan memberinya les privat yang sangat detail. Dia menjawab segala macam pertanyaan yang dia miliki dan membuatnya mendapat banyak manfaat darinya. Qianlei dan Liu Feng sama-sama berada di asrama. Liu Feng sedang bermeditasi sementara Qianlei bermain-main dengan model Messianya. Kamu kembali. Anda butuh waktu cukup lama, mengapa guru mencari Anda? Qianlei bertanya karena penasaran. Lan Xuanyu tertawa. Saya bergabung 2 bulan kemudian, jadi guru ingin memberi saya kelas tambahan. Jam berapa kita akan makan? Kamu lapar lagi. Saya melihat bahwa Anda makan paling banyak sore ini. Qianlei terkejut. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Aku makan lebih sedikit karena perdebatan dengan Jin Xiang itu, aku tidak kenyang sama sekali. Meskipun biaya makan di elit junior kelas kami sudah tetap, caramu makan akan membuat orang lain cemburu. Tetapi dengan Anda bergabung, kami akhirnya melihat harapan dan Dom 333 kami tidak akan lagi berada di tempat terakhir. Qianlei terdiam. Sulit dikatakan, semangatmu yang tidak dapat diandalkan tidak banyak berubah. Dengan hanya kita berdua, apa yang bisa kita lakukan? Liu Feng, yang sedang bermeditasi di ranjang, membuka matanya dan berkata dengan jijik. Oh tolong, seberapa kuat kamu? Anda bahkan tidak dapat mengontrol seberapa cepat Anda pergi, Anda tergelincir atau bekerja dengan sia-sia. Setidaknya aku memiliki kesempatan untuk memanggil makhluk roh yang tangguh, tapi bagaimana denganmu? Jika Anda pergi 1 lawan 1 dengan kelas, berapa banyak yang bisa Anda kalahkan? Bibir Liu Feng sedikit berkedut. Aku hanya kurang latihan dan memiliki serangan yang lebih lemah, kan? Tetapi jika kita berbicara tentang kecepatan, saya unggul di kelas. Kekuatan spiritualku nomor 1 kata Qianlei. Baiklah, baiklah, berhenti berkelahi. Setiap orang hanya perlu melakukan upaya bersama dan bekerja sama. Segalanya menjadi sedikit memanas di antara keduanya sehingga Lan Xuanyu dengan cepat menjadi mediator. Liu Feng melompat dari tempat tidur. Masih ada waktu sebelum kita makan, ayo pergi ke lapangan untuk berlatih dan membiasakan gaya bertarung satu sama lain agar lebih mudah untuk bekerja sama lain kali. Baiklah, Lan Xuanyu sedikit lapar tapi dia sangat ingin melihat betapa hebatnya teman sekamarnya bisa bertarung.
Setiap orang harus bekerja sama lain kali. Namun, dia tercengang saat sampai di lapangan. Itu tidak seperti tempat latihan yang luas atau arena pertarungan yang dia bayangkan. Lapangannya tidak terlalu besar, hanya sedikit lebih besar dari ruang kelas mereka dan pot simulasi yang masih jelas dalam ingatannya berjajar rapi di sana. Jumlahnya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, hanya 30 buah. Pot simulasi. Hal ini meninggalkan kesan mendalam pada Lan Xuanyu. Mustahil untuk mengatakan bahwa itu tidak meninggalkan bayangan di hatinya. Tapi untungnya, dia masih muda dan tidak terlalu banyak berpikir. Apakah kita akan berlatih di pot simulasi? Lan Xuanyu bertanya pada Liu Feng dengan ekspresi gelisah. Qian Lei berjuang untuk menjawab, tentu saja, sekolah lain tidak memiliki kemewahan seperti itu untuk siswa junior. Pot simulasi hanya untuk siswa di tingkat menengah ke atas, dan mereka bahkan harus membayar lebih untuk menggunakannya. Kelas elit junior kami berbeda. Pot simulasi sangat aman dan nyaman, luar biasa. Dia dan Liu Feng jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Lan Xuanyu di pot simulasi. Ini adalah pertama kalinya Anda, jadi Anda harus mendaftar terlebih dahulu. Pot simulasi Anda sudah lama kosong. Ayo pergi, kata Liu Feng. Pendaftarannya sangat mudah. Setelah memverifikasi bahwa dia berada di elit junior kelas, Lan Xuanyu memiliki pot simulasinya sendiri. Itu benar, itu miliknya dan hanya dia yang bisa menggunakannya. Setiap pot simulasi di lapangan adalah milik seorang siswa dan dilengkapi dengan instrumen perekam terperinci untuk melacak penggunaannya. Ada guru yang bertanggung jawab setiap saat dan siswa di elit junior kelas dapat menggunakan pot simulasi kapan saja. Ini adalah salah satu perlakuan khusus mereka. Untuk merawat sekelompok siswa elit ini, Akademi Heaven Luo telah menginvestasikan banyak sumber daya mereka. Selama inisialisasi, itu tidak jauh berbeda dengan pot simulasi yang digunakan Lan Xuanyu sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan rasa ingin tahu yang dia rasakan sebelumnya, Lan Xuanyu sekarang lebih gugup. Hubungkan, Xuanyu, apakah kamu menyalin? Tiba-tiba, suara Qian Lei bergema di telinganya. Lingkungannya yang gelap gulita juga menyala dan menunjukkan bahwa Qian Lei terhubung. Pada saat berikutnya, Liu Feng juga membuat dirinya terhubung dan ada perintah yang bergema, tim 3 orang terhubung. Akses diberikan, cahaya berkedip dan Lan Xuanyu merasa sangat ringan sebelum dia muncul di tempat lain. Segalanya tampak begitu nyata tetapi itu bukan hutan seperti dia sebelumnya, itu adalah sebuah kota. Jalanan ramai dengan aktivitas dan sepertinya tidak ada bedanya dengan kenyataan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang di sini berpakaian sangat aneh dan memiliki gaya antik. Tidak seperti kota surga Luo yang merupakan hutan baja. Pak, ada pukulan di bahu Lan Xuanyu dan dia melompat. Ketika dia berbalik, Liu Feng dan Qian Lei ada di belakangnya dan menatapnya dengan aneh. Liu Feng masih berhasil menahannya tetapi Qian Lei hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang kalian tertawakan? Lan Xuanyu bertanya dengan curiga. Qian Lei menunjuk ke tubuh Lan Xuanyu. Dia melihat ke bawah dan segera menjepit kedua kakinya tanpa sadar. Dia hanya mengenakan celana pendek putih dan dia tidak mengenakan pakaian lain. Ini, hahaha, Qian Lei tertawa tanpa simpati. Bibir Liu Feng berkedut. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan jubah ke Lan Xuanyu. Cepat, pakai ini, kamu pendatang baru jadi semuanya kosong. Kamu tidak punya apa-apa. Lan Xuanyu mengenakan jubahnya yang sangat biasa dan kuno dan dengan nada kesal, dia berkata, mengapa kalian tidak mengatakannya lebih awal? Mengapa dunia seperti ini di pot simulasi ini? Qian Lei mencoba yang terbaik untuk berhenti tertawa dan berkata, sepertinya ini benar-benar pertama kalinya bagimu. Tempat ini disebut dunia jiwa, ini adalah dunia simulasi terbesar federasi dan berada di bawah kendali langsung kepala federasi. Biasanya, planet-planet besar beroperasi secara terpisah dan pada periode tertentu setiap tahun, semua planet di dunia jiwa akan terhubung. Itu adalah dunia simulasi yang paling dekat dengan kenyataan dan bahkan bisa dikatakan sebagai kehidupan kedua dari dunia modern. Tentu saja, tidak semua orang diizinkan masuk. Sederhananya, ini adalah dunia untuk Spirit Masters dan orang biasa tidak akan bisa masuk karena apakah itu kekuatan spiritual atau persyaratan fisik, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Dunia untuk Spirit Masters, Dunia Jiwa, Chapter 87, Soul World Training Grounds. Liu Feng menyela, dunia jiwa mensimulasikan tanah jiwa ibu pertiwi di zaman kuno. Ada banyak kota, daerah berisiko, dan zona perang.
Anda dapat memperlakukan tempat ini sebagai dunia game dan memperlakukannya sebagai tempat latihan khusus juga. Simulasinya sangat tinggi di sini, di mana sensitivitas nyeri terendah adalah 30% sehingga Anda harus berhati-hati di sini. Jika Anda ceroboh, tubuh asli kita juga akan mengalami cedera. Semua angka real-time kita dan data tubuh kita ditransmisikan di sini. Itu berarti semakin kuat Anda di dunia nyata, semakin kuat Anda di sini. Pada saat yang sama, pengalaman bertarung yang bisa didapat di sini sangat melimpah, yang akan banyak membantu kita di dunia nyata. Dalam keadaan normal, hanya Spirit Masters berusia 12 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia jiwa, tetapi kelas elit junior kami memiliki penerimaan khusus di sini. Saat ini, kami dilarang bergerak di kota kecil ini dan kecuali kami memiliki misi, tidak akan mudah untuk keluar kota. Hanya ketika kekuatan individu kita mencapai tingkat yang memadai barulah kita disetujui untuk bergerak. Lan Xuanyu sebenarnya bingung. Meskipun Qianlei dan Liu Feng telah melalui perkenalan, dunia terlalu asing baginya. Ayo pergi. Setelah Anda menjelajahi kota ini, Anda akan mengerti apa yang kami maksud. Semua orang menyukai tempat di sini, meskipun dianggap pelatihan, ini sangat menyenangkan dan baru. Ketika kita tidak ada hubungannya, semua orang lebih suka datang ke sini. Terlebih lagi, jika kita mendapatkan beberapa pencapaian di sini, ada hadiah yang bisa ditebus di dunia nyata. Kota ini didirikan khusus untuk Heaven Luo Institute kami, dan dikatakan bahwa mereka menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk itu. Kemana kita pergi sekarang? Lan Xuanyu melihat bahwa dia telah berjubah dengan benar dan bertanya pada Qianlei. Jelas untuk melatih. Ada tempat latihan di sini. Kita harus berkoordinasi dan membiasakan diri di antara kita sendiri. Qianlei tertawa. Bagus. Kota itu tidak tampak terlalu besar dengan gedung-gedung yang terbentang berdampingan di antara jalan-jalan yang bersih. Di bawah panduan Qianlei dan Liu Feng, ketiganya tiba di depan sebuah bangunan yang memiliki tanda di pintu masuknya, tempat latihan. Rumah kecil ini adalah tempat latihan. Sebelum dia bisa mengungkapkan keraguannya, Qianlei dan Liu Feng menariknya masuk. Baru setelah mereka masuk, Lan Xuanyu menemukan bahwa bangunan itu memiliki dimensinya sendiri. Interiornya memiliki aula yang luas dengan 10 loket tinggi yang membentuk garis. Lebar interiornya jauh lebih lebar dari apa yang terlihat di luar toko. Dunia virtual benar-benar berbeda. Ketiganya tiba di sebuah counter. Qianlei kemudian berkata, "Maaf merepotkan Anda, tolong siapkan kami untuk skenario pelatihan junior." "Itu akan menjadi 1 koin jiwa," jawab wanita cantik di belakang konter. "Ini dia." Qianlei dengan enggan meraih koin mengkilap dan menyerahkannya. Lan Xuanyu terkejut. "Kita butuh uang di sini." Bisa dibilang ini adalah simulasi paling realistis di dunia. Koin jiwa yang digunakan di sini hanya dapat diperoleh dengan melakukan hal-hal di dunia jiwa, dengan bekerja, atau Anda bahkan dapat mengikuti kompetisi untuk memenangkan beberapa hadiah, atau orang dapat memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, Anda dapat menggunakan metode yang Anda gunakan di dunia nyata untuk menghasilkan uang di sini juga. Tidak mudah untuk mendapatkan koin jiwa di sini juga, jadi di masa mendatang, kami akan membagi biaya untuk tempat pelatihan, jawab Liu Feng. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya. Skenario pelatihan junior sudah siap, silakan masuk. Setelah mendengar suara digital yang dingin, Lan Xuanyu merasa matanya kabur. Mereka bertiga langsung diteleportasi ke area yang luas dan kosong. Itu adalah tempat di mana kursi penonton mengelilingi mereka dalam lingkaran, bahkan sorakan teredam keluar darinya. Setelah mengamati sekelilingnya, Lan Xuanyu menemukan 4 pintu baja di sepanjang 4 sisi dinding. Ini adalah koloseum untuk skenario pelatihan junior. Kita akan menghadapi setidaknya 50 makhluk roh 10 tahun dan 3 binatang roh 100 tahun. Jika kita gagal, kita kehilangan koin kita. Jika kami menang, kami akan mendapatkan kembali koin kami dengan koin tambahan sebagai hadiah. Jadi kita harus menang. Qianlei dengan cepat menjelaskan situasi yang mereka hadapi. 50 binatang roh 10 tahun dan 3 binatang roh 100 tahun. Lan Xuanyu terkejut, meskipun dia telah menghadapi binatang roh 100 tahun dan bahkan 1000 tahun dalam tes simulasi sebelumnya, jumlahnya tidak sebanyak itu. Saat itu, keempat pintu baja di sekelilingnya terbuka bersamaan saat lolongan rendah bergema di telinga mereka. Satu demi satu, gelombang bayangan keluar seperti kilat ke tempat terbuka.
Mereka semua adalah makhluk roh tipe anjing sepanjang 1 meter dan Lan Xuanyu segera mengenali mereka. Anjing pemburu lava, makhluk roh tipe anjing yang relatif kuat dengan kemampuan api bawaan dan tubuh mereka berkobar dengan api saat mereka berlari keluar dari gerbang. Lava Hound pada dasarnya adalah makhluk roh yang tetap berkelompok dan dalam sekejap mata, lebih dari 50 anjing lava 10 tahun telah keluar dan meningkatkan suhu tanah dengan cepat. Anjing lava cepat dan kuat. Meskipun mereka kurang dalam hal serangan jarak jauh, mereka tak kenal takut dan memiliki pembakaran yang mengamuk pada suhu yang membakar. Itu adalah tantangan untuk menghadapi begitu banyak dari mereka. Tepat pada saat ini, Liu Feng dan Qian Lei mulai bereaksi. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka berada dalam situasi seperti itu. Liu Feng mengangkat tangan kanannya saat cincin arwah kuning muncul dari kakinya dan pada saat yang sama, kecemerlangan cahaya putih melintas di telapak tangannya dan berkembang menjadi tombak. Batang tombak berwarna seputih salju dengan pola sisik yang terlihat. Kepala tombak tersebut membentuk kepala naga yang memiliki ujung tombak sebagai lidahnya. Itu adalah rohnya, tombak naga putih. Qian Lei melepaskan rohnya pada saat yang sama dan memanggil cincin roh kuning yang melonjak dari kakinya. Secara bersamaan, pupilnya tiba-tiba berubah menjadi hijau lumut. Aura di sekelilingnya tiba-tiba menjadi aneh, seolah-olah ada gelombang energi unik yang dilepaskan dari tubuhnya. Dia membalik telapak tangan kanannya, memperlihatkan koin emas, itu adalah koin pemanggilan. Ketiganya membentuk formasi segitiga saat Qian Lei berteriak. Ini adalah waktu untuk menguji karakter saya. Ayo, gerbang pemanggilan. Cincin roh kuning di atas tubuhnya bertepi cahaya saat dia melemparkan koin pemanggilan ke udara. Seketika, koin itu mengeluarkan lampu hijau dan ukurannya membesar. Itu mengalir ke bawah sampai tanah berbentuk pintu. Seluruh koin melepaskan gelombang energi aneh yang sama, menyebabkan pintu langsung berubah menjadi jurang. Lan Xuanyu menoleh dan meliriknya sambil melepaskan Blue Silver Grass berpola perak di tangan kirinya, di mana dedaunan terlipat ke belakang dan membungkus seluruh lengannya. Seolah-olah terintimidasi oleh gerbang pemanggilan, anjing-anjing lava yang menyerbu ke arah mereka dari segala arah tiba-tiba melambat dan malah mengepung mereka bertiga. Kami akan menyerbu melalui satu arah terlebih dahulu untuk mencegah diserang oleh semua pihak, teriak Liu Feng yang lebih berpengalaman sebelum memimpin. Seekor lava hound 10 tahun tidak kuat, tetapi kekuatan mereka meningkat jumlahnya. Dan kali ini, kecepatan Liu Feng terungkap ke Lan Xuanyu. Kecemerlangan cahaya putih berkedip-kedip di seluruh tubuhnya dan dia melangkah keluar. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Dengan kedipan, dia sudah 7 hingga 8 meter jauhnya dan dia menggunakan tombak naga putih untuk mengibaskan anjing lava yang masuk langsung ke langit. Liu Feng menghilang lagi dan muncul di atas lava hound yang tertahan di udara. Dia kemudian menebas ke bawah, menghancurkan lava hound ke tanah. Dia tidak berani berpikir dua kali untuk mengandalkan momentumnya, dia terus menyerang ke depan. Seluruh diameter medan pertempuran hanya sekitar 50 meter atau lebih, dan hanya dengan 2 serangan berturut-turut, dia hampir mendekati tembok. Tetapi, dia terlalu cepat sampai-sampai pasukannya langsung menarik dirinya menjauh dari Lan Xuanyu dan Qian Lei. Pada saat yang sama, gerbang pemanggilan Qian Lei telah selesai. Lan Xuanyu mendengar, meong-meong, dan melihat seekor kucing putih yang panjangnya hampir 20 cm keluar dari gerbang. Kucing putih itu memeriksa sekitar saat ia keluar dari gerbang pemanggilan dan saat melihat anjing lava yang masuk, ia memekik dan dengan cepat bergegas kembali ke gerbang. Dengan itu, gerbang pemanggilan menghilang, dan koin itu terbang dengan canggung kembali ke tangan Qian Lei. Ini, aku tidak menyangka, Qian Lei mencoba menjelaskan dirinya sendiri secara defensif. Ekspresi Lan Xuanyu benar-benar tidak terlalu bagus, tidak terlalu bagus. Kedua teman sekamarku ini adalah rekan satu timku, tapi mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Dan mereka bukan hanya orang biasa yang tidak bisa diandalkan. Satu kelebihan energi dan meluncur pergi tanpa pertimbangan apapun. Jangan bicara tentang yang lain, untuk memanggil kucing kecil yang bahkan berbalik dan lari, apa yang terjadi. Tetapi kesulitan mereka membuatnya tidak punya waktu untuk berpikir karena anjing-anjing lava di sekitar menyerbu ke arah mereka lagi. Terlepas dari beberapa dari mereka yang mengejar Liu Feng, mayoritas sisanya menerkam ke arah mereka. Bahkan segerombolan semut bisa menggigit gajah sampai mati, apalagi sekawanan anjing. Chapter 88, Unreliable Theamates.
Lan Xuanyu menarik Qian Lei dan melambaikan tangan kirinya untuk memanggil 4 penusuk es yang terbang menuju 4 anjing lava yang menyerang mereka. Mereka semua menjerit melengking dan satu jatuh ke tanah dengan pecahan es mencuat dari matanya. Qian Lei hanya merasa bahwa Lan Xuanyu menggunakan terlalu banyak kekuatan di lengan kanannya, sosoknya jelas lebih besar darinya tetapi dia mudah ditarik. Turun, teriak Lan Xuanyu. Qian Lei tidak berpikir dan segera turun. Lalu, dia merasakan tanah menjadi licin dan dia meluncur pergi. Dia menjerit kaget dan baru menyadari bahwa ada lapisan es yang muncul di bawahnya. Dia didorong oleh Lan Xuanyu di atas lapisan es ini. Lan Xuanyu mendorong Qian Lei keluar dan tanpa dia membebaninya, kecepatannya meningkat secara dramatis. Tubuhnya bergetar saat dia mengambil langkah ke kanan, lalu ke kiri. Dia benar-benar lolos dari serangan bersama anjing-anjing lava dan meskipun jubah yang dia kenakan robek dan berkeping-keping, dia tidak melukai dirinya sendiri. Di sisi lain, Liu Feng telah berlari ke sisi dinding tetapi seperti yang disebutkan Qian Lei barusan, serangannya tidak cukup kuat dan bahkan anjing lava yang dia serang sebelumnya tidak menderita luka yang mematikan. Ada 7 hingga 8 anjing lava yang mengejar di belakangnya tanpa henti dan dia mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk berlarian di Kolosseum. Anjing lava tidak akan bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ketiga anak ini, yang berusia sekitar 7 hingga 8 tahun, menemui jalan buntu. Lan Xuanyu sangat ragu bahwa Liu Feng dan Qian Lei bahkan lulus ujian utama sebelumnya. Lan Xuanyu menyerbu melewati serangan anjing lava dan dengan cepat berlari ke arah Qian Lei. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja dan anjing lava yang mengikuti mereka sudah menerkam ke depan. Lan Xuanyu mengandalkan gerak kakinya yang fleksibel untuk menghindar, tetapi dia masih kecil dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan anjing-anjing lava ini. Ada begitu banyak anjing lava yang mengejarnya dan mereka akan menelannya utuh. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya ke arah Qian Lei dan lebih dari 10 helai rumput perak biru bermotif perak segera menyerbu ke arahnya. Kemudian, dia berteriak, "Tarik aku!" Dan saat dia berteriak, dia sudah melompat ke atasnya. Qian Lei meraih rumput perak biru Lan Xuanyu dan menariknya dengan keras. Dia segera ditarik ke arah Lan Xuanyu dengan cepat, memperlebar jarak antara dia dan anjing lava. Ada terlalu banyak. Lan Xuanyu tidak berpikir bahwa mereka akan bisa menang tetapi saat ini, dia tidak punya ide lain dan hanya bisa terus maju. Dia berbalik, melambaikan tangan kirinya dan banyak penusuk es ditembakkan, tetapi, sebelum penusuk es bisa mengenai anjing lava itu, mereka meledak di bawah kendali Lan Xuanyu dan menjadi kabut es tebal. Anjing-anjing lava jelas membenci serangan suhu rendah semacam ini. Plus, dengan kabut es, kecepatan mereka melambat secara substansial. "Liu Feng, ayo!" Lan Xuanyu berteriak dan menarik Qian Lei sambil berlari ke arah Liu Feng. Saat ini, mereka hanya memiliki kesempatan untuk melawan begitu banyak musuh jika mereka bertarung bersama. Setelah Qian Lei melepaskan gerbang pemanggilan, dia pada dasarnya tidak berguna. Dia membutuhkan waktu untuk pulih sebelum dia bisa memanggil yang lain lagi. "Berapa lama lagi yang kamu butuhkan?" Lan Xuanyu menoleh dan bertanya pada Qian Lei siapa yang dia tarik. Qian Lei tampak tak berdaya, sekitar setengah jam, kucing kecil itu tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual dan kekuatan rohku. Semangatnya benar-benar tidak dapat diandalkan, setiap kali dia menggunakan keterampilan rohnya, jumlah kekuatan yang digunakan akan bergantung pada apa yang dia panggil dan tidak ada yang bisa memastikannya. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Dia tahu bahwa untuk menang, dia hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi dalam bentuk Qian Lei memanggil makhluk roh yang kuat. "Saya datang." Liu Feng menjadi cahaya putih dan dengan cepat menyerbu ke arah Lan Xuanyu dan Qian Lei. Dia cepat tapi itu terlalu berlebihan. Melihat sosok putih itu mendekat namun sepertinya tidak melambat, Lan Xuanyu berteriak, "Berhenti." "Aku." Liu Feng ingin berhenti tapi dia sudah dengan kecepatan penuh sekarang dan dia tidak bisa. Bang! Ketiganya jatuh dan menjadi labu bergulir. Lan Xuanyu ingin menangis. Rekan satu tim macam apa ini? Pantas saja hanya ada mereka berdua di grup ini, mereka benar-benar yang paling tidak bisa diandalkan di kelas. Dia tidak menyukai Ye Lingtong tapi dia pasti lebih bisa diandalkan daripada mereka. Dan saat ini, para anjing lava telah mengepung mereka. "Qian Lei, bersiaplah untuk memanggil monster lain. Saya akan membantu Anda menahan mereka untuk sementara waktu." Lan Xuanyu berbicara saat tangan kirinya dengan cepat menekan tanah,
kekuatan rohnya kemudian dilepaskan dengan kekuatan penuh. Banyak duri es tebal tiba-tiba keluar dari tanah dan melindungi 3 orang di dalamnya. Duri es ini panjangnya sekitar 1 meter dan ketiga orang itu berukuran kecil, jadi dengan perlindungan yang berasal dari es di sekitar mereka, mereka mengisolasi diri dari bahaya yang datang dari anjing lava. Lebih dari setengah kekuatan roh Lan Xuanyu dikonsumsi dengan melepaskan ini, dia hanya peringkat 14. Anjing lava terlalu cepat, mereka menyerang ke depan dan segera tertusuk oleh duri es saat mereka meratap dan mundur. Selain mata yang ditusuk Lan Xuanyu, ada total 49 anjing lava di sekitar mereka. Mereka menatap mereka dan melolong tanpa henti tetapi segera, mereka akhirnya menghentikan serangan mereka. Anjing-anjing lava ini hanyalah makhluk roh berumur 10 tahun. Ayo, kita akhirnya aman, itu benar-benar membuatku takut setengah mati, teriak Qian Lei dan duduk di lantai. Lan Xuanyu berkata dengan putus asa, kalian memenangkan pelatihan dasar ini sebelumnya. Qian Lei kemudian berkata, kami menang sekali. Saat itu, saya memanggil seekor beruang raksasa dan menamparkan anjing-anjing lava ini sampai mereka berteriak memanggil ayah dan ibu mereka. Haha, bahkan binatang roh 100 tahun tidak bisa mengalahkannya. Anjing lava 100 tahun menyemprotkan bola api ke atasnya dan tidak terluka sama sekali. Tetapi kekuatan spiritual saya telah habis saat itu dan saya harus beristirahat selama 2 hari penuh sebelum saya dapat pulih. Apa katamu? Ekspresi Lan Xuanyu menegang karena dia menangkap beberapa poin penting dari apa yang dikatakan Qian Lei. Lava Hounds 100 tahun, bola api. Itu benar. Masih ada 3 makhluk roh 100 tahun yang belum muncul dan mereka sebenarnya adalah anjing lava yang menyemburkan bola api. Anjing lava biasa tidak dapat memasuki duri es tetapi pada akhirnya, mereka terbuat dari es, mereka bisa meleleh. Panas tubuh lava hound biasa sudah bisa melelehkan duri es, bola api yang berasal dari lava hound 100 tahun bahkan bisa lebih panas. Bang, beberapa duri es pecah saat api berkobar di luar. Di kejauhan, 3 anjing lava raksasa yang tingginya lebih dari 1,8 perlahan-lahan mendekat. Bola api tadi disemprotkan oleh salah satu dari mereka dan 2 lainnya mengeluarkan asap dari mulut mereka. Jelas bahwa lebih banyak bola api akan menghampiri mereka. Kita celaka. Lan Xuanyu tidak berdaya. Tidak buruk jika duri esnya bahkan bisa memblokir 1 bola api lagi. Tapi seperti yang dia duga, 2 bola api terbang ke atas. Biarkan aku yang melakukannya. Liu Feng pindah. Dia melompat dan tubuhnya melayang di udara saat tubuhnya memancarkan sinarnya. Ini adalah spirit skill pertamanya, White Dragon Flash. Dia mengangkat tombak naga putih di tangannya dan mengambil bola api dari samping. Bola api itu segera berubah arah dan benar-benar terbang menuju anjing-anjing lava. Cincin rohnya terus berkedip dan dia benar-benar mengubah arahnya di udara, tapi ini jelas sedikit berlebihan dan sekarang dia mendapati dirinya akan langsung menyerang bola api lain. Untaian Blue Silver Grass bermotif perak muncul di belakangnya pada waktu yang tepat. Mereka melilit pinggangnya dan dengan itu, tombak naga putih akhirnya berhasil mengubah arah yang lain. Bom, boom, 2 bola api meledak dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya tersebar. 7 hingga 8 anjing lava berusia 10 tahun dipukul dan melolong kesakitan, dan itu juga membuat kelompok anjing itu sedikit bingung. Rumput perak biru berpola perak menarik Liu Feng kembali dari udara tetapi wajahnya sudah sangat pucat. Kedua tangannya berdarah dan dia tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Chapter 89, Silver Patterned Blue Silver Grass Assist Summoning. Namun, kedua bola api itu dipukul mundur dan setidaknya memberi waktu yang cukup bagi Qian Lei. Jadilah lebih dapat diandalkan. Liu Feng menahan rasa sakit di pergelangan tangannya dan berteriak ke Qian Lei. 30% rasa sakitnya masih cukup intens. Aku masih butuh sedikit lebih banyak waktu. Qian Lei tampak tak berdaya. Tepat pada saat ini, ada bola api lain yang terbang ke atas. Boom, duri es meledak berkeping-keping tapi bukan itu saja, bola api benar-benar datang setelah itu dan sekarang menuju ke arah mereka bertiga. Qian Lei akhirnya menjentikkan koin pemanggilan di tangannya dan memulai pemanggilan keduanya hari ini. Lan Xuanyu cepat berpikir saat melihat bola api itu. Rumput perak biru berpola emas menutupi lengannya dan lapisan tipis cahaya keemasan segera muncul di tubuhnya. Dia menyilangkan kedua tangan dan memblokirnya. Dia jelas bisa mengelak tetapi jika dia melakukannya, Qian Lei, yang mencoba membuka gerbang pemanggilan, tidak akan bisa. Jika pemanggilan dihentikan,
mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Boom! Bola api itu menabrak tubuh Lan Xuanyu dan dia merasakan kepalanya sementara lengan kirinya tetap dingin. Lapisan es muncul dan dikombinasikan dengan pertahanan yang dilepaskan oleh Blue Silver Grace berpola emas di lengan kanannya, itu dengan paksa menetralkan panas dengan mengorbankan dirinya yang diledakkan. Tidak baik, tapi sekarang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan dia memukul Qian Lei, yang masih memanggil. Terkutuk, apakah itu Qian Lei, Lan Xuanyu atau Liu Feng? Mereka semua merasa bahwa mereka akan dikutuk saat ini. Meski proses pemanggilannya tidak lama, itu tidak bisa diganggu. Tapi saat Lan Xuanyu dan Qian Lei bertabrakan, sesuatu yang aneh terjadi. Qian Lei tidak dipukul oleh Lan Xuanyu. Sebaliknya, setengah dari tubuh Lan Xuanyu datang ke tepi gerbang pemanggilan. Dia secara naluriah meraih kusen pintunya dengan tangan kirinya yang ditutupi dengan rumput perak biru bermotif perak. Sesuatu yang aneh terjadi dan Lan Xuanyu hanya merasa bahwa dia sedang kesurupan selama sepersekian detik. Pada saat itu, ada cahaya perak seukuran ujung jarum di kedalaman pupilnya. Itu melintas dan pada saat yang tepat, seluruh gerbang pemanggilan tampaknya telah mengeras. Seolah-olah auranya dan aura gerbang pemanggilan memiliki hubungan yang aneh. Lan Xuanyu hanya merasakan koneksi, dia tidak merasa kehilangan sesuatu dan pada saat itu, pemanggilan selesai. Semburan bola api berturut-turut membuat ketiga anjing lava 100 tahun itu berhenti untuk sementara waktu, tetapi tanpa perlindungan duri esnya, anjing lava 10 tahun yang tak terhitung jumlahnya menemukan diri mereka bebas untuk menyerang mereka. Lan Xuanyu menggunakan tubuhnya untuk memblokir bola api untuk mengulur waktu bagi Qian Lei membuat darah Liu Feng terpompa melalui pembuluh darahnya. Dia berteriak dan pancaran roh cincin di tubuhnya dilepaskan sekali lagi. Kemudian, dia melangkah maju dan tiba-tiba, 7 hingga 8 anjing lava tersapu ke udara, tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak energi, dia jatuh kembali ke tanah. Dia telah menghabiskan sedikit energinya. Tepat pada saat ini, cahaya perak keluar dari gerbang pemanggilan dan pemandangan aneh muncul di depan mata mereka. Sepasang kaki ramping melangkah keluar dari gerbang dan sosok ramping muncul. Dia tidak tinggi tapi ramping. Dia bukan binatang roh tapi dia adalah seorang wanita muda yang menakjubkan. Gaun putih panjangnya menutupi tubuhnya dan dia tampak seumuran dengan ketiga anak laki-laki itu. Rambut biru tua panjangnya diikat menjadi kuncir kuda di bagian belakang kepalanya dan mata birunya sedalam laut. Dia agak bingung pada saat dia melangkah keluar dari gerbang pemanggilan dan saat itu, dia melihat anjing-anjing lava itu menerkam. Ah! Wanita muda itu menjerit dan mengangkat tangannya keluar. Lapisan dinding es yang tebal segera terbentuk dan anjing-anjing lava yang menyerangnya dikirim kembali. Lan Xuanyu, Qian Lei dan Liu Feng tercengang. Gerbang pemanggilan ini tidak hanya bisa memanggil makhluk roh, tapi juga bisa benar-benar memanggil manusia. Apa yang terjadi di sini? Hanya Lan Xuanyu yang samar-samar dapat merasakan bahwa pemanggilan ini tampaknya ada hubungannya dengan tangan kirinya yang memegang gerbang pemanggilan. Wanita muda itu menghela nafas lega ketika dia melihat anjing-anjing lava itu mundur, kemudian, dia melihat sekeliling dengan ketidakpercayaan dan secara alami memperhatikan ketiga anak itu. Di mana tempat ini? Siapa kalian? Qian Lei menjerit aneh dan melompat kegirangan. Wah, kamu sangat cantik. Bunuh musuh dulu, kecantikanku yang dipanggil, bunuh anjing-anjing lava ini dulu, baru kita akan bicara. Wanita muda itu merajut alisnya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Karena aku tuan rumahmu. Akulah yang memanggilmu menggunakan gerbang pemanggilan, jawab Qian Lei dengan cara yang sebenarnya. Bingung? Wanita muda itu menjawab, tapi di mana tempat ini? Bagaimana saya kembali? Kamu akan kembali setelah pemanggilan berakhir. Ini adalah dunia jiwa dan Anda mungkin adalah makhluk dari dunia lain, bukan? Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberitahu Anda, jawab Qian Lei. Dunia jiwa, apakah Anda mengacu pada dunia dalam pot simulasi? Pertanyaan wanita muda itu membuat mereka bertiga terdiam. Lan Xuanyu bertanya dengan heran, kamu tahu tentang itu? Wanita muda itu memandangnya, mereka melakukan kontak mata dan dia menjadi linglung sekali lagi. Itu kamu, auramu yang membuatku tertarik. Bukan dia berbohong, kan? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Qian Lei. Aku tidak, itu aku, teriak Qian Lei. Ini adalah seorang gadis muda yang cantik yang seumuran dengan mereka.
Dia tidak diragukan lagi adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya dan anak laki-laki pasti akan mengungkapkan keinginannya di depan perempuan. Tidak, itu bukan kamu. Anjing lava akan datang. Suara Liu Feng bergema. Seperti yang diharapkan, bukan hanya anjing lava 10 tahun tetapi bahkan anjing lava 100 tahun yang kokoh pun perlahan-lahan berhasil melewati mereka. Asap di mulut mereka sangat tebal. Jelas bahwa mereka hampir siap dengan bola api mereka. Wanita muda itu mengerutkan kening. Mata birunya yang dalam berkilat dan tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah itu, dua cincin roh, kuning dan ungu, muncul di bawah kakinya. Cincin dua roh, Grandmaster Roh. Lan Xuanyu terkejut, menilai dari apa yang dia katakan dan cincin roh yang dia lepaskan, dia sama sekali bukan makhluk dari dunia lain. Dia jelas seorang guru roh dengan dua cincin roh. Meledak. Wanita muda itu menunjuk dengan tangan kanannya dan dinding es yang menghalangi anjing lava segera meledak berkeping-keping. Tidak hanya itu, dinding es yang meledak itu benar-benar menjadi bila es yang tersebar di mana-mana seperti badai salju dahsyat yang mendatangkan malapetaka dalam radius 5 meter di sekitar mereka. Lebih dari setengah anjing lava 10 tahun dikurung di dalam badai dan mereka segera berubah menjadi cahaya dan menghilang. Jelas seberapa kuat serangannya. Cincin roh pertama wanita muda itu menyala dan tombak biru tua panjang muncul di tangannya. Begitu jari kakinya menyentuh tanah, dia berlari ke depan. Gerakannya indah dan alami, dan seolah-olah ada lingkaran biru gelap yang mengikuti di belakangnya saat dia maju ke depan. Setiap kali tombak berayun, ia memiliki cahaya biru gelap bersamanya dan anjing lava 10 tahun itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka semua menemukan diri mereka ditikam sampai mati. Dia tidak hanya cepat tetapi juga sangat akurat. Anjing-anjing lava yang berada di dekatnya secara alami juga melambat. Sangat kuat. Liu Feng, yang menggunakan tombak, mau tak mau berseru. Dia memiliki kecepatan dan kekuatan. Lan Xuanyu melihat bahwa Liu Feng dan Qianlei telah kehilangan kekuatan bertarung mereka dan dia tidak bisa membiarkannya bertarung sendirian, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit merekondisi tubuhnya sebelum berlari di belakangnya. Ao. Ketiga makhluk roh 100 tahun itu meluncurkan 3 bola api langsung ke arah gadis muda itu. Tombak wanita muda itu menyentuh tanah dan mengangkatnya ke udara. Dia menggunakan senjatanya untuk membuat dirinya berputar dan tiba-tiba, riak biru tua muncul di sekelilingnya seperti pusaran. Bola api yang datang segera dikirim terbang kembali tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia menambah kecepatannya dan menyerang salah satu dari 3 anjing lava 100 tahun. Chapter 90, The Suman Beauty. Sebagai ujian untuk skenario junior, anjing lava pada dasarnya tidak terlalu kuat dan tantangannya hanya untuk mengalahkan jumlah mereka. Terhadap serangan wanita muda itu, 3 anjing lava 100 tahun jelas-jelas menjadi panik ketika mereka berbalik dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Wanita muda itu mendarat dan menyapu sekelilingnya dengan tombaknya, melepaskan cincin es biru tua dengan dia sebagai pusatnya. Area dengan diameter 20 meter mengalami penurunan suhu yang cepat seolah-olah musim dingin datang lebih awal. Bahkan dari belakang, seluruh tubuh Lan Xuanyu menggigil kedinginan, tetapi darah dan energinya yang menyegarkan di dalam tubuhnya berputar satu siklus penuh dan memulihkan kehangatannya. 3 lava hound 100 tahun yang mundur menjadi lamban saat menyentuh cincin es biru tua. Dengan teriakan, wanita muda itu melemparkan tombak biru tua dari tangannya ke dada salah satu monster itu dan setelah melolong keras, itu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Melihat wanita muda itu kehilangan senjatanya, 2 anjing lava 100 tahun lainnya benar-benar mengatasi rasa takut mereka dan menerkamnya. Tetapi tepat ketika wanita muda itu hendak menghindar, dia merasakan sesuatu di pinggangnya dan semburan energi melonjak dan menariknya kembali. Biarkan aku pergi. Wanita muda itu menoleh untuk melihat bahwa Lan Xuanyu telah menggunakan rumput perak biru bermotif perak untuk menyelamatkannya. Tepat ketika dia mengucapkan kata-kata itu, keduanya saling memandang dengan heran karena keduanya merasakan perubahan. Niat awal Lan Xuanyu adalah untuk menyelamatkannya, tetapi setelah mendengar nadanya, dia secara tidak sadar menyadari bahwa dia tidak perlu diselamatkan. Dia ingin melepaskan rumput perak biru bermotif perak, hanya untuk menemukan dengan terkejut bahwa permukaan rumput perak biru tiba-tiba memiliki lapisan tambahan aura biru tua. Selain bersinar dengan intens, auranya menyerupai jembatan yang menghubungkan keduanya. Mata biru sedingin es gadis muda itu menjadi lebih jelas.
Dia segera mengangkat kedua tangannya yang memanggil sekumpulan bila es baru yang 2 kali lebih besar dan 2 kali jumlah yang dia hasilkan ketika dia menghancurkan dinding esnya sendiri. Itu memuji musuh mereka setelah beberapa saat dan 2 anjing lava 100 tahun tidak luput dari amarahnya. Serangkaian suara, pupu, dihasilkan saat tubuh binatang buas itu mulai jatuh. Semua anjing lava 10 tahun terbunuh di tempat sementara pemimpin mereka tetap terluka parah. Gadis muda itu tercengang saat dia melihat ke bawah ke tangannya sendiri, tampaknya tidak percaya bahwa dialah yang melepaskan keterampilan itu. Lan Xuanyu sudah berada di sisinya saat ini. Dia memanggil 2 penusuk es dan memberikan pukulan mematikan saat dia menembak mereka secara akurat ke dalam 2 anjing lava 100 tahun yang tersisa. Keduanya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Saat dia mengangkat kepalanya, mata mereka bertemu. Baik Lan Xuanyu dan gadis muda biru tua itu memiliki mata yang penuh emosi. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan melihat mereka berdua berdiri dan saling menatap dengan rasa ingin tahu. Di antara teman-temannya, dia adalah gadis pertama yang membuat Lan Xuanyu kehilangan napas. Dia benar-benar cantik, kulitnya sangat putih dan halus sehingga menyerupai makanan penutup agar-agar yang membuat orang terdorong untuk menggigitnya. Kulitnya tidak putih pucat, melainkan putih kemerahan yang sangat sehat seperti kulit bayi. Dan matanya yang biru tua dan dalam, begitu matanya kembali normal, warnanya yang jernih dan jernih yang memberi sedikit kenaifan menyebabkan Lan Xuanyu menatapnya dengan bingung. Ketika gadis muda itu melihat anak laki-laki di depannya, dia sama-sama tercengang. Dia memiliki mata gelap yang dalam dan rambut pendek, dan bulu mata yang panjang itu, sepertinya sepanjang milikku. Dia laki-laki. Mengapa dia memiliki bulu mata yang begitu panjang? Itu adalah auranya, tapi, bagaimana itu membuat kekuatan rohku lebih kuat saat terhubung denganku? Dan, sepertinya ada perubahan lain. Tes selesai. Tes selesai, memberi penghargaan kepada tim dengan 1 koin jiwa. Suara robot keluar saat ini. Dalam sekejap, sosok semua orang menjadi kabur saat tubuh gadis muda itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kembali ke gerbang pemanggilan sebelum menghilang. Lan Xuanyu, Qian Lei dan Liu Feng berangsur-angsur menghilang juga. Penglihatan mereka berkedip dan setelah sedetik, mereka menemukan diri mereka kembali ke konter. Ketiganya juga dikembalikan ke kondisi optimalnya. Wanita di belakang konter mengembalikan koin emas mereka dan menambahkan yang lain, yang merupakan upah mereka. Itu bukan 1 per orang, tapi 1 koin emas per tim. Apa yang terjadi di sana? Qian Lei menatap Lan Xuanyu dengan bingung. Kamu yang memanggilnya? Kenapa kamu bertanya padaku? Lan Xuanyu menjawab. Liu Feng juga menatap Qian Lei dengan aneh. Koin pemanggilanmu bahkan bisa memanggil orang. Anda belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Qian Lei kemudian memberi mereka berdua tatapan tak berdaya. Aku tidak tahu aku bisa melakukan itu. Ini pertama kalinya aku memanggil seseorang. Tapi, bukankah ini luar biasa? Lihat, aku bisa memanggil wanita cantik sekarang. Dia terlihat sangat cantik. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan senyum dari telinga ke telinga. Lan Xuanyu menatapnya, lalu ke Liu Feng sambil mengutuk dirinya sendiri. 2 teman sekamar ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak, Liu Feng tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu tidak? Qian Lei terkejut. Saat membuka gerbang pemanggilanmu untuk kedua kalinya, Xuanyu secara tidak sengaja menyentuh gerbang sambil memblokir bola api untukmu. Pada saat itulah saya merasa ada sesuatu yang salah karena pada saat itulah keterampilan roh Anda tampaknya sedikit berubah, jawab Liu Feng. Qian Lei menatap Lan Xuanyu. Apakah itu benar? Lan Xuanyu sedikit terkejut. Meskipun kemampuan tempur Liu Feng agak tidak bisa diandalkan, keterampilan pengamatannya tidak terlalu buruk. Ya, ada yang berubah saat aku menyentuh gerbangnya. Lan Xuanyu mengangguk. Haruskah kita memberikan tes? Sambil mengatakan itu, dia menjentikkan koin jiwa ke udara. Baiklah, Lan Xuanyu dan Liu Feng mengangguk. Mereka sama-sama ingin tahu tentang kejadian aneh itu. Apakah gerbang pemanggilan akan berubah jika digabungkan dengan kekuatan Lan Xuanyu? Dengan itu, mereka mengajukan skenario yang sama lagi. Dengan kabur, mereka kembali ke tempat latihan yang sama dan kali ini jauh lebih sederhana. Skenarionya identik dan lawannya persis sama. Qian Lei segera memanggil gerbang pemanggilan tanpa ragu-ragu, sementara Lan Xuanyu meraih kusen pintu dengan tangan kirinya yang dibungkus dengan rumput perak biru berpola perak. Seperti yang diantisipasi, sensasi yang sama terjadi.
Waktu terasa lamban sementara Lan Xuanyu merasakan koneksi samar ke sisi lain sekali lagi. 4 gerbang logam di sepanjang dinding dibuka saat gelombang lava Hound menerkam lagi. Sosok kecil dan mungil keluar dari gerbang pemanggilan lagi. Dia adalah gadis muda berambut biru yang sama dari sebelumnya. Keempatnya saling memandang dan tak lama kemudian, gadis muda itu berbicara. Kalian lagi, apakah kalian sakit? Mengapa Anda membawa saya kembali? Haha, wahahaha. Qian Lei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menakuti mereka bertiga. Qian Lei, apa yang kamu tertawakan? Liu Feng menendangnya. Sekarang bisa diandalkan, sekarang bisa diandalkan. Pemanggilanku akhirnya konsisten. Tahukah kalian, ini pertama kalinya aku memanggil hal yang sama 2 kali berturut-turut, wahahaha. Menjadi konsisten dan dapat diandalkan benar-benar terasa luar biasa. Qian Lei menggerakkan tangannya dalam kegembiraan dan kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Gadis muda itu bertanya dengan bingung. Mari kita kalahkan Lava Hound dulu, kami akan menjelaskannya padamu nanti, kata Lan Xuanyu. Hati gadis itu sedikit terguncang. Baik, gunakan rumputmu dan lilitkan di tubuhku. Lan Xuanyu terkejut tetapi dia melepaskan rumput perak biru bermotif perak dan melilitkannya di pinggangnya. Dia segera merasakan sensasi dingin menyelimuti seluruh tubuhnya dan kekuatan roh di dalam dirinya menjadi lebih padat. Dengan lambaian tangan kanannya, dia memanggil tombak biru gelapnya dan melakukan sapuan yang memanggil cincin es, segera membekukan sejumlah besar anjing lava di sekitar mereka. Pada saat 3 Lava Hound 100 tahun muncul, semua Lava Hound 10 tahun telah dibersihkan olehnya. Apakah itu kekuatan dari 2 cincin roh? Qian Lei dan Liu Feng tercengang. Gadis muda itu kemudian menoleh ke Lan Xuanyu, katakan padaku, apa yang terjadi?